Kalimantan Barat ramai jadi perhatian saat dinobatkan sebagai peringkat pertama kota paling toleran di Indonesia pada tahun 2018 oleh Setara Institute. Penghargaan itu dianggap tepat lantaran kehidupan harmonis masyarakatnya yang majemuk. Singkawang juga dikenal dengan banyak sebutan, mulai dari Kota Amoy, Kota Seribu Kuil, hingga Hong Kong Van Borneo. Kota itu menjadi salah satu pusat penyelenggaraan perayaan Imlek di Indonesia, selain Semarang dan Jakarta. Hal ini karena Singkawang menjadi tempat tinggal etnis Tionghoa terbesar di Indonesia. Kota Singkawang merupakan salah satu pecinan di Indonesia karena mayoritas penduduknya adalah etnis Hakka dengan persentase sekitar 42%, dan selebihnya adalah orang Melayu, Dayak, Kiochiu, Jawa, dan pendatang lainnya. Populasi penduduknya terus mengalami peningkatan setiap tahun, dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2006 adalah 5,6%. Berdasarkan data Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang pada tahun 2019, tercatat jumlah penduduk sebanyak 220.910 jiwa. Kota Singkawang berasal dari kata San Kaijong dalam bahasa Hakka, artinya kota di kaki gunung dekat muara laut, atau kota di antara gunung dan laut. Destinasi perayaan Cap Gome. Kota Singkawang merupakan destinasi yang ideal buat para turis yang ingin menikmati kebudayaan Indonesia. Salah satu budaya yang masih cukup kental di Singkawang adalah Festival Cap Gome. Perayaan yang dilakukan pasca Imlek, tepatnya hari ke-15 Imlek. Rangkaian acara dimulai dari beberapa hari sebelum Cap Gome dengan pawai lampion dan pemberkatan tatung di pihara-pihara. Tatung merupakan orang yang dirasuki roh leluhur atau para dewa. Mereka menjadi kebal, tidak merasa sakit atau berdarah saat badannya ditusuk besi dan disayat golok tajam. Tujuan utama tatung adalah membersihkan kota dari roh-roh jahat agar masyarakat diberkati sepanjang tahun. Inilah yang menjadi salah satu daya tarik dari ramainya Kota Singkawang di awal tahun. Para tatung digiring mengelilingi kota dan dilakukan pada pagi hari. Pertunjukan ekstrim ini merupakan kegiatan tahunan masyarakat etnis Tionghoa di Singkawang. Vihara dan masjid tertua bertetangga di Singkawang. Salah satu wujud tingginya tingkat toleransi beragama di kota Singkawang adalah keberadaan Vihara Tridharma Bumi Raya yang berseberangan dengan Masjid Raya di kota Singkawang, yang merupakan masjid terbesar di kota Singkawang saat ini. Vihara yang populer dengan sebutan Pekong Toa sudah berusia hampir 200 tahun. Sampai sekarang vihara ini menjadi vihara utama di kota Singkawang. Semua tatung yang berparade di hari Cap Gome harus diberkati terlebih dahulu di sini agar mendapat kesaktian. Sementara itu bangunan asli Masjid Raya sudah berdiri sejak tahun 1885. Tapi bangunan baru didirikan lebih megah pada tahun 1936 untuk menggantikan masjid yang habis terbakar. Apabila dilihat dari sisi vihara, terlihat seolah kedua tempat ibadah itu bersisian satu sama lain. Kerukunan antar umat beragama. Kota Singkawang memiliki kerukunan antar umat beragama yang sangat tinggi. Penduduknya mayoritas Melayu, Tionghoa, dan Dayak. Masjid dan vihara tertua yang bertetangga tadi adalah salah satu contoh kerukunan tersebut. Masyarakat yang menyaksikan pertunjukan Cap Gome pun tidak hanya masyarakat Tionghoa, tetapi dari berbagai suku dan agama lainnya juga turut menyaksikan. Begitu pula pada sesaat perayaan agama lain, seperti menjelang Lebaran, penduduk lain yang non-muslim pun ikut memeriahkan acara. Akulturasi budaya di kota ini sangat kental dengan sikap saling menghormati satu sama lain yang tetap terjaga sampai sekarang. Patung naga di tengah kota. Bagi orang Tionghoa, naga melambangkan kekuatan dan keberuntungan. Tidak heran bila banyak patung naga di kota Singkawang. Salah satunya adalah patung naga di tengah kota, tepatnya di persimpangan Jalan Kempol Mahmud dan Jalan Niaga. Uniknya patung naga dibuat menghadap cenderung ke atas, bukan ke samping seperti biasanya. Ini dikarenakan adanya kepercayaan bahwa toko yang berhadap-hadapan dengan naga akan bernasib sial, sehingga tak ada pemilik toko yang mau kalau patung naga dibuat menghadap tokonya. Karena dikelilingi toko di segala penjuru, patung ini dibuat menghadap cenderung ke atas. Setidaknya, badan yang melilit dari bawah ke atas, jadi semua bisa dapat keberuntungan atau hoki. Perumahan Tionghoa berusia lebih dari seabad.
Di sekitar Pekong Toa terdapat sebuah kawasan yang bisa dibilang masih cukup tradisional. Lokasinya tepat di Gang Mawar di samping Sungai Singkawa. Di kawasan ini ada beberapa rumah Tionghoa yang berusia lebih dari 100 tahun, lengkap dengan ruang serbaguna dan kelenteng kecil khusus untuk penghuni kawasan. Walaupun sudah direnovasi, model dan fungsi bangunannya masih dipertahankan seperti aslinya. Tidak sedikit para wisatawan yang berkunjung ke tempat ini. Kota Seribu Kelenteng. Kota Singkawang di Kalimantan Barat dikenal memiliki arsitektur khas oriental. Sejumlah rumah bergambar naga dan bangunan kelenteng, rumah ibadah warga keturunan Tionghoa, menunjuk tegas siapa pemiliknya. Ini tak heran karena sekitar 42% penduduknya adalah warga etnis Cina atau Tionghoa. Masyarakat Tionghoa khususnya etnis Hakka adalah penyebar kepercayaan Konfusianisme di sana. Hal ini tergambar dari banyaknya kelenteng yang tersebar di kota Singkawang. Tak heran jika kota Singkawang juga dijuluki dengan kota seribu kelenteng. Salah satu dari deretan kelenteng yang terletak di kota ini adalah Vihara Tridharma Bumi Raya. Umur kelenteng ini diperkirakan sekitar 200 tahun. Sebagai kota Amoy. Selain dijuluki sebagai kota seribu kelenteng, ada julukan lain untuk kota Singkawang. Mayoritas penduduk kota Singkawang merupakan orang keturunan Tionghoa, sehingga kota ini sering juga disebut sebagai kota Amoy. Pasalnya kota ini memang banyak gadis keturunan Tionghoa yang cantik serta banyak pria yang tak kalah tampan seperti oppa dari Korea. Amoy yang berasal dari bahasa dialek Kek yang berarti adik perempuan. Makna dari kata Amoy mulai bergeser semenjak banyak sekali wanita-wanita muda berketurunan Tionghoa yang mau mengorbankan diri untuk dijadikan istri oleh para pria dari luar negeri. Contohnya seperti Taiwan, Hong Kong, Macau, Malaysia, Brunei, dan lain-lain. Lewat bantuan biro jodoh inilah mereka bisa mendapat suami dari luar negeri, walau mereka melakukan hal ini secara terpaksa karena satu hal, yaitu ekonomi. Dengan menikah mereka berharap bisa memperbaiki kesejahteraan hidup mereka, baik diri sendiri maupun keluarga. Banyak tempat wisata pantai. Sama halnya seperti wilayah lain di Indonesia, kota Singkawang memiliki banyak tujuan wisata pantai yang menakjubkan dan cukup menarik untuk dikunjungi. Antara lain ada Pantai Pasir Panjang. Pantai ini membentang sepanjang 3 km dan terletak di Kecamatan 17 Singkawang. Pantai ini bisa dibilang lebih modern karena memiliki beberapa fasilitas untuk para pengunjung. Pantai ini juga sangat bagus dengan pasir putih dan air laut yang jernih, sangat cocok buat yang hobi berenang. Selanjutnya ada Pantai Batu Burung. Pantai ini dinamakan Batu Burung karena dulunya ada sebongkah batu granit raksasa yang terletak agak jauh dari pantai yang ditempati banyak sekali burung-burung. Di pantai ini juga ada semacam pembatas panjang bari batu untuk mencegah ombak besar datang memecah bibir pantai. Letaknya masih di Singkawang, tepatnya di Sedau. Dan berikutnya masih ada Sika Island Park. Sika Island Park terletak di Jalan Malindo, Sedau, Singkawang. Dari kota Singkawang, waktu tempuhnya cuma 30 menit. Di pantai ini terdapat penyewaan kuda, kebun binatang mini, warung makan, dan kolam berenang. Jadi kalau kalian bersantai di sini, dapat menikmati pemandangan laut dan berjalan-jalan di pulau ini. Demikian beberapa fakta unik dan menarik dari kota Singkawang. Jika kalian mengetahui fakta menarik lainnya, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share video ini sebanyak-banyaknya.